Ya, teman-teman, laga antara Sevilla lawan MU baru aja beres sekitar 5 menit yang lalu dan skor akhirnya kalau menurut gua nggak cukup mengejutkan, 2-1 untuk kemenangan Sevilla. Dan langsung aja ke pertandingannya ya. Kita mulai dari Sevilla dulu. Sevilla seperti yang gua review sebelumnya ya, di video gua sebelumnya, kalau mereka bakal crossing, bakal, ya umpan-umpan long ball lah gitu. Mirip banget permainan mereka seperti saat lawan Wolves, mirip banget. Golnya juga dari proses-proses crossing gitu, dan ini mungkin kurang diantisipasi sama MU ya. Si Banega juga, perform banget, dia maju, ngebantu serangan rajin, dia mundur juga rajin. Dan high press mereka main banget ya. Dari mulai menit pertama mereka udah nerapin high press. Nah, ini dimanfaatin banget nih sama Sevilla. Karena MU itu kelemahannya adalah salah satunya passing. Passing itu kelemahannya MU banget ya. Kalau Sevilla nerapin high press, kemudian pemain MU itu salah-salah passing, ini kan menguntungkan banget ya buat Sevilla. Dan terbukti beberapa kali mereka di high press tuh, passing mereka sering salah. Mulai dari lini belakang, dari Maguire, dari, Lindelof, kemudian dari Fred di tengah, sering banget kehilangan bola karena high press. Dan Sevilla sendiri sebenarnya kalau dibilang main istimewa juga enggak, karena ya permainannya agak agak cepet tapi nggak terlalu berbahaya sebenarnya kalau MU bisa mengantisipasi, pola permainan Sevilla ya. Dan untuk kiper Sevilla mungkin, eee, cukup bagus ya. Kalau dibilang bagus juga enggak, karena tendangan-tendangan dari Martial, tendangan dari Bruno sendiri, Rashford itu juga tepat ke penjaga gawang gitu. Jadi untuk save-save yang krusial kayaknya ada ada beberapa kali doang ya dari Martial, itu sebenarnya juga bukan save save krusial karena kontrolnya Martial sendiri itu miss, telat beberapa detik. Jadi kalau menurut gua tuh bukan krusial ya. Kemudian kita langsung ke MU aja. Nah, ini gua nggak tahu apa yang dipikirin sama Ole ya. Di menit 80 udah ketinggalan 2-1, belum ada pergantian pemain. Tapi alasannya sepertinya gue tahu sih alasannya kenapa Ole mempertahankan starting line up mereka sampai menit ke 80-an lebih. Karena ya kalau dimasukin pemain-pemain cadangan juga nggak bisa ngerubah banget gitu permainan mereka. Ya paling back pass gitu doang. Udah kalau menurut gua mah udah nggak bakal berubah banyak walaupun dimasukin dari menit 70 atau 60 lah. Pemain cadangan MU tuh nggak bakal ngerubah permainan secara signifikan. Kalau untuk lini belakang ini untuk gol pertama, MU itu kalau menurut gue emang pelanggaran. Itu kalau nggak di luar kotak penalti juga bakal pelanggaran karena bola udah kesentuh Rashford dulu, kemudian ada tackle, kena kaki Rashford itu, kalau menurut gua ya harus penalti sih. Kemudian untuk gol balasan dari Sevilla itu kesalahan ada di antara Lindelof sama Fred. Kenapa gua bilang antara Lindelof sama Fred? Karena ketika Wan-Bissaka press pemain Sevilla agak maju,
harusnya Lindelof backup posisi Wan-Bissaka yang ditinggalin. Dia harusnya geser ke kanan ke posisi Wan-Bissaka untuk mengantisipasi pemain Sevilla yang eee, akselerasi ke depan, atau Fred yang mundur ke posisi Wan-Bissaka untuk nutup. Tapi sepertinya kalau Fred yang nutup ke Wan-Bissaka itu terlalu jauh. Harusnya Lindelof yang geser ke kanan, kemudian Fred yang mundur ke posisi Lindelof. Tapi dua orang ini juga nggak tahu ya, mereka tetap di posisi mereka gitu. Ada pemain Sevilla akselerasi maju, Fred sama Lindelof tuh ya stuck di situ gitu, nggak nutup ruang sama sekali. Jadi pemain Sevilla bisa leluasa untuk ngelepasin eee, bola ke pemain Sevilla yang lain, kemudian terjadi gol pertama itu. Kemudian setelah gol penyama kedudukan, MU mulai naik lagi. Tadi setelah gol pertama dari Bruno Fernandes penalti itu, MU mainnya turun. Itu udah tipikal MU banget sih. Permainan turun kalau udah ngegolin satu. Habis itu disamain kedudukan baru agak naik. Sampai puncaknya di menit akhir babak pertama. Menit akhir babak pertama itu kesempatan si Rashford dan dia malah, aduh, itu nggak jelas banget, emang itu nggak jelas banget, men. Harusnya lebih sederhana aja gitu, passing Martial atau Bruno, udah. Gue nggak bisa berkata-kata nih sama Rashford nih. Rashford nih terlalu banyak, apa ya, buang-buang energi gitu untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu. Dan Rashford nih jadi catatan penting sebenarnya untuk Ole di babak pertama ya. Dia kurang perform banget. Gue nggak tahu kenapa Rashford itu semenjak pulih dari cedera, dia jarang banget ngelakuin akselerasi. Kalau tiap dapat bola dia diem. Habis itu passing ke belakang atau passing ke tengah. Jarang banget dia dapat bola langsung lari. Akselerasi itu jarang banget sekarang. Gue jarang banget lihat. Kemudian eee, untuk Martial, Martial ini kalau menurut gua dia nggak bakal bisa jadi striker top macam Kane aja lah. Macam Kane dia nggak bakal bisa. Karena apa? Striker top itu kuncinya ada di finishing. Dan Martial itu nggak cuma pertandingan tadi aja ya. Dia itu finishingnya tuh jelek banget, kontrolnya pun jelek. Dilihat dari situ aja Martial tuh kalau menurut gua sampai kapan pun dia nggak bakal bisa selevel sama Kane aja lah, nggak bakal bisa, karena dia emang bukan striker murni ya, jadi mungkin ke bawah dari situ. Kemudian dari sisi tengah Pogba juga nggak bisa berbuat banyak, kemudian Fred juga nggak bisa backup defendernya, kemudian Bruno so-so lah Bruno. Kemudian di kanan Greenwood juga nggak maksimal. Jadi menurut gua MU pertandingan tadi ya ala kadarnya lah, ala kadarnya. Babak pertama beres, kemudian masuk ke babak kedua. Babak kedua 15 menit pertama banyak banget peluang. Martial kontrol bola miss, telat sepersekian detik bola lepas, kiper lawan udah ya di depan dia untuk menutup ruang tembak dia, gagal. Untuk yang kedua kali Martial lagi gagal lagi. Ya itulah Martial, kadang bagus kadang ya gitulah. Gitu aja pokoknya. Terus 15 menit babak kedua MU garang,
tapi finishingnya burik banget. Kemudian masuk ke menit selanjutnya itu turun lagi, kemudian dikontrol permainan sama Sevilla, dan ujungnya gol kedua dari Sevilla lahir itu kalau menurut gua kesalahan ada pada, ya siapa lagi, Lindelof. Karena harusnya sebagai seorang defender, center defender, bola crossing semacam itu dia bisa cut entah itu dia heading kah atau dia sapu pakai kaki lah atau pakai dada lah atau pakai kepala belakang terserah dia. Harusnya seorang center back itu dia harusnya punya feeling itu, tapi dia justru cuma melangkah doang, kemudian nengok ada di belakangnya ada pemain Sevilla masuk, aduh. Dan lihat ada adegan Bruno nunjuk ke eh, arah pemain belakang, ke arah defense MU ya, bahwa itu ada pemain Sevilla. Dan mungkin si Lindelof bilang, ya gue nggak lihat, mungkin ya. Karena eh, secara raut muka Lindelof ngejawabnya gitulah kalau gue artiin. Tapi untuk orang center back feeling itu harusnya ada, tapi miss Lindelof. Kemudian masuk ke menit 80, dan mungkin ini yang bikin heran pemain fans MU ya, gak ada pergantian pemain sama sekali sampai menit 80 dan ketinggalan 2-1 pula. Ya seperti alasannya mungkin kalau menurut gue seperti yang gue jelasin di awal, Ole itu eh, agak ragu sama pemain cadangan mereka sendiri, karena itu dia pertahanin line up sampai menit ke 80 lebih baru masuk Mata 3 lo. Ya nggak berubah banyak kan buktinya. Ya kalau menurut gue sih emang Ole udah punya pikiran aja kalau dia masukin pemain cadangan itu nggak akan merubah banyak, dan sejauh musim ini pun emang gitu, nggak merubah banyak permainan itu. Jadi ya mungkin Ole tadinya berpikir starting line up-nya dimainin sampai menit ke 80 ada sesuatu yang bisa dimaksimalin sama starting line up mereka, tapi terbukti nggak ada hasilnya. Dan ya berakhir seperti ini. Selamat untuk semifinal, untuk ketiga kalinya masuk semifinal di musim ini dan gagal total semua. Dan yang harus dibenahi kalau menurut gue musim depan, cari center back, cari left back untuk backup Pisau, kemudian cari holding midfield untuk backup si Matic, karena kalau Fred itu jauh jauh dari harapan ya. Mungkin itu sama, sebenarnya yang paling disorot itu kalau menurut gue tuh harusnya ujung tombak mereka, harusnya harus striker murni lah yang bisa nge-post di depan dan punya insting bagus. Kalau gue manajemen MU, gue bakal usahain apapun untuk Kane masuk ke MU. Itu kalau gue ya. Mungkin gitu dulu aja review dari gue, dan ini untuk fans MU pasti banyak yang kecewa karena tadinya prediksi mereka tuh City bakal juara Champions League, MU bakal juara Europa League gitu, tapi dua-duanya pupus. Jadi ya nikmatin aja guys. Cukup segitu dulu teman-teman video gua. Thanks for watching.